Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa KISI semester 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, di mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat, ini nanti kita akan berbicara tentang masalah-masalah gizi utama di Indonesia. Tentunya berkaitan dengan tema yang sudah kita diskusikan di minggu yang lalu. Untuk sub pokok bahasannya, ini capaian pembelajaran untuk materi kali ini. Nantinya mahasiswa bisa menilai masalah gizi yang menjadi rentan terjadi di Indonesia dengan tanda-tandanya seperti apa. Jadi bisa menyimpulkan masalah gizi yang terjadi tersebut adalah masalah gizi yang apa kelompoknya. Kemudian untuk subpokok bahasannya yaitu yang pertama masalah-masalah gizi utama di Indonesia, kemudian dua tanda-tanda kekurangan gizi, yang ketiga kelompok-kelompok rawan gizi, yang keempat yaitu intervensi atau program-program gizi di Indonesia. Kemudian untuk yang pertama yaitu masalah-masalah gizi utama di Indonesia. Nah, ini yang sering terjadi dan setiap tahun menjadi monitoring bagi Kementerian Kesehatan yang kemudian dipantau oleh petugas kesehatan yang ada di puskesmas, kemudian di rumah sakit, tenaga kesehatan yang ada di berbagai organisasi atau klinik yang bergerak di swasta maupun pada akademisi, baik mahasiswa maupun peneliti ya. Kemudian yang menjadi pantauan setiap tahun yaitu masalah gizi dari status gizinya, khususnya pada bayi dan balita. Nah, ini masalah gizinya ada beberapa, ada stunting, wasting, underweight, dan atau obesitas. Kemudian berat bayi lahir rendah, ini juga menjadi salah satu penyebab yang pada saat balita bisa mengalami stunting maupun wasting. Untuk bayi lahir rendah ini diindikatorkan kalau berat badan bayi itu kurang dari 1,5 kg atau 1.500 gram. Kemudian inisiasi menyusu dini. Nah, ini juga menjadi pantauan apakah sudah terlaksana di masyarakat kita atau belum, karena nantinya akan menentukan derajat kesehatan seorang balita yang menjadi anak-anak yang pada saat IMD ini seorang bayi akan mendapatkan ASI yang mengandung kolostrum yang nantinya berperan untuk menjadi komponen penyusun antibodi sang bayi. Nah, untuk kolostrum sendiri biasanya keluar dari 1 jam setelah bayi terlahir. Kemudian ASI eksklusif. ASI eksklusif nanti ada aturan-aturan bagaimana bisa sukses untuk melaksanakan ASI eksklusif bayi yang sejak lahir sampai usia sebelum 6 bulan diberikan hanya ASI air susu dari ibunya, ataupun kalau ada kendala dari ibunya nanti bagaimana solusinya, ada donor ASI atau diberikan ibu ASI ke yang lain. Nah, nanti
juga telah diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan maupun Menteri Perlindungan Anak. Kemudian untuk kekurangan energi kronis ini biasanya terjadi pada wanita usia subur, kemudian pada remaja, putri tentunya, dan juga dikhawatirkan terjadi pada ibu hamil. Nah, untuk indikatornya sendiri, seseorang jika mengalami kekurangan energi kronis pada wanita memiliki lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Nah, kalau terjadi pada ibu hamil ini nanti bisa beresiko melahirkan berat badan bayi lahir rendah. Bayinya yang lahir kurang dari 1.500 gram. Atau juga bisa bayi tersebut akan mengalami underweight, wasting, atau bahkan juga stunting. Kemudian untuk anemia, kekurangan darah atau diindikasikan dengan hemoglobinnya, jumlah dari hemoglobinnya kalau pada laki-laki normalnya 13 sampai 16 gram per desiliter sel darah, cairan darah. Kemudian pada wanita ini ukurannya yaitu 12 sampai 14 gram per desiliter darah, cairan darah. Biasanya kalau tanda fisik tubuhnya terasa lemas, letih, kemudian terlihat pucat, kurang bersemangat, di bagian bawah mata terlihat pucat, kemudian biasanya juga mudah mengantuk. Kemudian untuk masalah gizi selanjutnya yaitu gangki, gangguan akibat kekurangan yodium. Untuk kekurangan yodium ini sebenarnya mikronutrien, kebutuhannya sangat sedikit tapi sangat penting untuk tubuh kita karena komponen ini sebagai penyusun hormon yang ada di tubuh kita dan juga menjadi komponen untuk membentukkan enzim serta stimulan untuk terjadinya metabolisme, sehingga jika kekurangan akan terjadi kerja yang ekstra pada kelenjar gondoknya. Akhirnya jika tak ada yodium yang diambil, akhirnya kelenjar itu dipaksakan dan mengakibatkan pembengkakan. Di sini jika seseorang mengalami kekurangan yodium secara berkelanjutan, ini akan dampaknya pada sel saraf, karena pembentukan sel saraf itu membutuhkan yodium sebagai nanti dicari ya bagaimana pembentukan sel saraf yang menjadikan yodium sebagai komponen. Kemudian pada kelompok yang rawan gizi kekurangan yodium ini khususnya yang menjadi pantauan atau menjadi kelompok khusus biasanya yang bisa kekurangan yaitu wanita usia subur, kemudian ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah, karena memang kebutuhannya pada kelompok ini sebagai pembentuk. Kalau anak balita dan anak usia sekolah membantu pada pertumbuhannya. Kalau pada wanita usia subur dan ibu hamil ini peranannya pada pembentukan hormon reproduksi. Kemudian untuk masalah gizi yang pertama tentang stunting. Stunting bisa diketahui berdasarkan pengukuran antropometri. Antropometri itu ada beberapa macam, ada BB per U, TB per U,
BB per TB. Nah, ini pasti sudah dipelajari di penilaian status gizi. Untuk indikasi seseorang bisa diketahui mengalami stunting atau tidak, ya kita menggunakan TB per U. Apakah tinggi badan seorang anak tersebut masih dalam rentang normal dibandingkan anak seusianya. Karena di Indonesia sendiri masih cukup tinggi kejadian stunting ini. Pada tahun 2017 ada yang dikategorikan stunting 19,8% dari sekian juta penduduk dalam tahap usia anak. Untuk yang sangat stunting, sangat pendek, ini 11,5. Kemudian di tahun 2018 ada penurunan dari jumlah stunting, yaitu yang stunting menjadi 19,3%. Dan yang sangat stunting ini juga penurunannya signifikan, terlihat sekali, cukup banyak yang mengalami perubahan status gizi yang menjadi normal. Jadi stunting yang sangat stunting menjadi 9,8%. Jadi kalau kita melihat seorang anak seusianya tapi dengan tinggi badan yang tidak sama dengan anak-anak seusianya dengan jenis kelamin yang sama, ini perlu dilakukan pemeriksaan secara berkelanjutan dengan pengukuran minimal 3 kali selama pengukurannya bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, itu kalau masih terlihat kenaikannya tidak terlihat atau malah tidak naik sama sekali tinggi badannya, bisa diindikasikan bahwa seorang anak tersebut mengalami stunting karena terjadinya kekurangan atau defisiensi protein, zat gizi yang lainnya juga yang mendukung terjadinya metabolisme protein untuk pembentukan sel-sel pertumbuhan yang terjadinya dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga anak tersebut mengalami gagal tumbuh. Kemudian yang kedua yaitu gizi kurang atau underweight. Nah, ini bisa diindikasikan dengan pengukuran antropometri BB per U ataupun IMT per U. Nanti IMT per U ini kita menggunakan Z-score ya. Kemudian kalau pada gizi kurang ini juga cukup banyak di Indonesia, yaitu pada balita yang usia 0 sampai 5 tahun, ini yang mengalami gizi kurang pada tahun 2017 sebanyak 14,0%. Kemudian pada saat Riskesdas ditambah lagi ternyata mengalami penurunan sebanyak 0,2%. Bagaimana kita tahu kalau seorang anak tersebut mengalami gizi kurang? Nah, nanti ada setelah mengukur berat badan per usianya, kemudian kita cocokkan dengan tabel antropometri. Jika penggolongan dari berat badan per umurnya kurang dari -2 standar deviasi, nah maka bisa dikatakan anak tersebut mengalami gizi kurang. Atau dengan pengukuran lingkar lengan atas bisa. Kalau di antara 11,5 sampai 12,5 cm itu masih dikatakan normal, tapi di bawah 11,5, nah ini bisa diindikasikan bahwa anak tersebut mengalami gizi kurang. Kemudian yang ketiga, wasting. Wasting atau gizi buruk, ini kalau kita melihatnya anaknya kurus
Nah, pada usia 0-5 tahun masih ada 3,8% di tahun 2017. Nah, pada tahun 2018 ini malah meningkat 0,1% untuk kejadian ghosting. Ini perlu diperhatikan secara khusus karena kalau tidak ditangani segera, ini khawatirnya akan menjadi stunting anak tersebut karena kekurangan zat gizi secara berkelanjutan. Untuk ghosting ini kita mengkategorikannya kurang dari -3 standar deviasi. Untuk lilanya kurang dari 11,5 cm. Oh, berarti kalau yang tadi gizi kurang ini dalam rentang 11,5 sampai 12,5 yaitu dikatakan gizi kurang. Dan standar deviasinya juga kalau dikatakan gizi kurang bila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan terletak di kolom kurang dari 2 standar deviasi. Nah, kalau yang normalnya ya seorang anak dengan lingkar lengan atas berada pada lebih dari 12,5 cm minimalnya. Kita lanjutkan langsung ke obesitas dan juga overweight. Nah, di era ini kita yang tadinya double burden disease bergeser menjadi triple burden disease, yaitu yang tadinya pada masa pembangunan ini ada 2 kategori penyakit, yaitu gizi kurang, mengalami status gizi yang tidak normal, dan juga mengalami penyakit ataupun justru mengulang. Seorang yang mengalami obesitas ternyata diperiksa kembali dia juga mengalami kekurangan zat gizi tertentu, misalnya anemia juga. Berarti ini perlu dikoreksi dari asupan gizinya. Kemudian untuk pemantauan status gizi di Diskesda sendiri untuk gizi lebih ditemukan 3,1% dan di Jawa Timur sebesar 3,4%. Tadi untuk di Gresik belum ditemukan, jadi nanti kalau ada yang sharing melalui diskusi silakan. Untuk prevalensi gizi lebih di Gresik itu berapa? Apa yang menjadi penyebab obesitas ini? Obesitas penyebab utamanya yaitu karena ketidakseimbangan asupan yang dikeluarkan dan juga yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga lebih banyak zat gizi yang diserap itu menjadi lemak akhirnya. Nah, ini bisa jadi beberapa faktor penyebabnya, yaitu ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Kalau penyebab langsungnya bisa dari asupan makanannya, kemudian bisa juga dari genetisnya, dari riwayat di keluarganya memang ada yang mengalami obesitas. Nah, itu akan mempengaruhi metabolisme karena genetis itu kan susunan dari DNA yang ada di dalam sel, di inti sel manusia. Nah, kalau di situ susunannya sudah berbeda, maka akan mengakibatkan perbedaan metabolisme pada seseorang yang pada akhirnya jadilah seorang bisa mengalami obesitas, bisa mengalami diabetes mellitus, bisa mengalami sindrom tertentu, bisa mengalami kanker, tumor, dan macam-macam penyakit yang bisa menurun. Justru adalah penyakit tidak menular. Kemudian obesitas juga bisa disebabkan oleh psikis karena ada beberapa
kelompok yang jika mengalami tekanan banyak malah keinginan makannya semakin meningkat. Nah, akibatnya bisa meningkatkan berat badannya. Nah, ini salah satunya juga seseorang yang merasa dirinya selalu lapar, bisa jadi hormon leptinnya ini sudah tidak bisa dideteksi lagi oleh tubuhnya, atau tubuhnya sudah tidak peka lagi dalam mendeteksi adanya hormon leptin yang merupakan hormon lapar. Dan biasanya kalau pada orang normal, kalau sudah merasa kenyang, hormon leptinnya akan menurun. Nah, di orang obesitas ini pengontrolannya sudah tidak terkendali lagi. Kemudian ada juga karena penyakit tertentu, karena dia mengalami dislipidemia, kemudian bisa juga mengalami penyakit jantung, penyakit diabetes. Nah, itu juga menjadi faktor risiko seorang mengalami obesitas. Kemudian karena konsumsi obat mengandung steroid yang menimbulkan seseorang ingin mengkonsumsi, ingin makan. Nah, lalu pada perkembangan, nah ini faktor penyebab perkembangan itu bisa karena adanya peran pola asuh di keluarga, pembentukan kebiasaan makan, kemudian menjadi lifestyle pada seseorang, dan menjadilah pola makannya. Nah, ini tentunya membutuhkan waktu untuk terbentuknya ini. Jika seorang ahli gizi mendapatkan masalah atau kasus ini, maka perlu adanya trik atau ketelatenan untuk merubah kebiasaan seorang. Merubah kebiasaan itu bukan hal yang mudah. Nah, kemudian untuk faktor risiko orang yang mengalami obesitas, ya tentunya bisa mengalami penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, kemudian penyakit ginjal, dislipidemia, kemudian kanker. Nah, itu semua adalah penyakit tidak menular tapi berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian tadi sudah ya di MIB2. Kemudian tadi sudah disebutkan. Kita lanjutkan saja. Klasifikasi dari obesitas. Kita melihatnya dari berat badan ideal seseorang. Jika dari berat badan idealnya sudah melebihi sebanyak 20-40%, maka seorang tersebut mengalami obesitas ringan. Oh iya, di sini apakah sudah bisa menghitung berat badan ideal seorang dewasa? Jika nanti tidak bisa, silakan Bu Novri akan bahas lagi di forum diskusi. Kemudian untuk berat badan yang melebihi 41-100%, nah ini obesitasnya dikatakan obesitas rendah, obesitas sedang maksudnya ya. Kemudian kalau sudah melebihi dari 100%, berkelipatan 100%, maka dia sudah dikategorikan obesitas tingkat berat. Nah, ini kalau mau diet untuk jadi normal ya harusnya mengembalikan dulu dengan kesadaran dia bagaimana mengkonsumsi berdasarkan pola hidup sehat. Kita lanjut ke berat bayi lahir rendah. Nah, tadi sudah tahu syarat pertandanya seorang bayi itu mengalami berat badan bayi lahir yang rendah. Nah, kalau di Indonesia
Di sini itu masih sebanyak 3,4%. Kemudian kalau pada Jatim, nah ini jumlahnya 7,1% dari jumlah biaya ahli. Kemudian untuk di wilayah Gresik menempati prevalensinya 2,9%, yaitu sebanyak 20.363 bayi yang dikatakan berat badan bayinya lahir rendah. Selanjutnya untuk IMD atau inisiasi menyusui dini, yaitu seorang bayi yang sudah baru saja lahir antara 30 sampai 1 jam setelah terlahir, maka sebaiknya ibu tersebut melakukan IMD dengan meletakkan bayi di atas dadanya dalam posisi tidur. Kemudian bayi itu akan berusaha mencari puting susu. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk merangsang ASI agar cepat keluar. Nah, untuk keberhasilan IMD di Kota Gresik sebanyak 68,9%, yaitu 13.892 bayi yang sudah dilakukan IMD. Kemudian di Jawa Timur prevalensinya 70,2%. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri kejadian gizi inisiasi menyusui dini ini masih dalam prevalensi 75,58%. Oke, ralat untuk prevalensi IMD di Indonesia sudah tercapai sebanyak 75,58% atau 3.140.025. Nah, kemudian ASI eksklusif. Tentunya jadi seorang ibu itu pengen anaknya diberikan pembelajaran atau edukasi bahwa sangat penting sekali diberikan ASI pada bayi. Nah, manfaatnya bisa dari si bayinya itu, dari ASI ini sudah merupakan kebutuhan yang sesuai dengan bayi. Ya, dia minumnya tidak banyak tapi berulang-ulang, memang harus ibu di sini harus menyesuaikan kondisinya. Oke. Kemudian ASI itu merupakan makanan yang paling aman. Kemudian dari ASI itu sendiri tadi kolostrum. Nah, kolostrum itu menjadi pembentukan energi. Ya, kolostrum itu menjadi komponen untuk pembentukan antibodi maksudnya ya. Kemudian untuk yang keempat, ASI itu pada bayi membantu bayi untuk menumbuhkan gigi dan juga kalau di sini seorang bayi itu akan dirangsang agar giginya bisa lepas, maksudnya bisa tumbuh, kemudian sesuai dengan kebutuhan kalsium, mineral lainnya. Nah, di sini ASI sudah sangat sesuai dengan kebutuhan bayi. Kemudian untuk di Indonesia sendiri kejadian ASI keberhasilan ASI-nya sebesar 67,74%. Kalau di Jawa Timur 78,27%. Untuk di Gresik sebesar 78,5%.
4,9% atau 14.227. Oke, untuk KEK atau KEK, nah ini biasanya terjadi pada ibu hamil, ibu menyusui, ibu hamil, wanita usia subur, dan pada remaja. Nah, indikasinya tadi sudah dijelaskan ya. Ini penyebabnya ya karena terjadinya kekurangan zat gizi, khususnya protein yang kurang dari 80% dari kebutuhan seorang wanita. Nah, untuk resiko KEK sendiri, jika ibu hamil, kalau dalam kondisi KEK, nantinya bayi akan lahir dalam kondisi BBLR, berat badan bayi lahir rendah. Kemudian untuk selain BBLR, bayi juga beresiko mengalami stunting. Kemudian anemia kita sangat umum sekali ya, ini sudah rentan, biasanya dikhawatirkan pada seorang wanita kalau pada masa remaja bisa mengalami anemia. Nah, untuk penyebab utamanya ya karena konsumsi zat besinya yang tidak cukup, bisa jadi juga asam folat atau B12 pada tubuh. B12 yang diasup melalui makanan ya maksudnya. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan anemia, yaitu karena tadi asupan, berarti kita kembali pada penghasilan keluarga, tingkat sosial ekonomi seorang anak tersebut pada keluarganya. Kemudian dari faktor pendidikan, jadi kurangnya pengetahuan pada seseorang sehingga menyediakan bahan makanan itu tidak ada yang kurang. Jadi walaupun dia kekurangan zat besi, tapi kalau diberikan hanya daging saja, maka ini akan tidak compatible, tidak melengkapi ya, karena penyerapnya kurang. Nah, bagaimana bisa melakukan di sini melakukan monitoring. Nah, kemudian jika sudah, kalau pemantauan melalui jumlah hemoglobin juga harus dicari tahu. Kemudian untuk wasting ya, ini faktor status gizi dan pola makan. Nah, bisa jadi orang tersebut mengalami gizi kurang atau gizi buruk sehingga zat gizi, salah satunya zat besi, kekurangan pada tubuhnya, atau juga bisa karena pola kebiasaan makan yang tidak seimbang, tidak beraneka ragam, jadi ada kekurangan zat gizi yang harusnya saling melengkapi jadi kurang. Kemudian yang keempat yaitu faktor pertumbuhan. Dari pertumbuhan anak tentunya juga membutuhkan mikronutrien. Nah, pada masa pertumbuhan pada anak-anak, pada balita, nah itu harusnya dicukupi kebutuhan zat gizinya agar tidak digunakan pada komponen yang lainnya, jadi sesuai dengan kebutuhan peranan mikronutrien tersebut. Nah, untuk proses metabolisme zat besi ini melalui makanan, kemudian kebutuhan pada seorang kurang lebih 10 mg zat besi. Nah, ini diserapnya di usus halus. Nah, harusnya untuk penyerapan zat besi sendiri diimbangi dengan asupan vitamin C. Nah, kalau kekurangan vitamin C, maka zat besi yang dikonsumsi akan sia-sia, akan dibuang melalui urin atau juga bisa dibuang melalui feses ya. Kemudian jika diserap, ini kalau diserap dalam darah
melalui hati atau untuk dibuat menjadi ferritin, kemudian disimpan di hati. Kemudian jika dibutuhkan, ferritin ini akan dirombak untuk menggantikan sel-sel yang mati. Selanjutnya, ya, kalau khususnya pada seseorang yang mengalami menstruasi, ini harusnya dicukupi kebutuhan besinya agar tidak terjadi anemia. Sebenarnya GAGI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, untuk gangguan kekurangan yodium itu tadi sudah dijelaskan bahwa bisa mengganggu kecerdasan seseorang, bisa mengganggu perkembangan mental seseorang. Karena yodium ini merupakan komponen dari zat atau komponen dari sel-sel tubuh untuk membentukkan sel-sel yang ada di dalam tubuh, untuk membentukkan hormon yang ada di dalam tubuh. Penyebab langsungnya pada seorang yang kekurangan yodium yaitu karena mental karena kekurangan asupannya inadekuat. Lalu penyebab tidak langsung jika dilihat dari segi geografisnya ataupun yang non geografis. Kalau yang geografis berarti letaknya di wilayah yang sangat jauh dari fasilitas atau tidak bisa menanam setidaknya tanaman yang dibutuhkan untuk bumbu untuk memudahkan seorang. Nah, kita kembali lagi ke GAGI. GAGI itu ada klasifikasinya, ada bermacam-macam tadi. Belum diambil yang berdasarkan WHO. Ini ada 3 kelompok. Jika sudah dikatakan GAGI, nah seberapa besar pembekakannya? Nah, kalau dikatakan 0, maka dianggap tidak ada pembelajaran. Kemudian untuk yang tahap kedua yaitu perbesaran GAGI tetap tidak sehat. Maksudnya untuk tingkat kedua ini pembekakannya belum terlihat ya, tapi sudah lebih luas dibandingkan yang tahap 0 tadi. Yang tahap selanjutnya yaitu sudah terlihat pembengkakan yang ada di bawah leher karena kerja keras untuk menghasilkan yodium tadi, untuk merombak sel-selnya. Selanjutnya yaitu tanda-tanda kekurangan gizi. Jika seorang yang mengalami kekurangan gizi, yang pertama yaitu dari berat badannya. Nah, ini yang digunakan untuk pengukuran antropometri status gizi seseorang. Kemudian bisa jadi mudah terinfeksi penyakit atau mudah mengalami penyakit yang tidak menular sekaligus. Nah, itu juga bisa dikarenakan imunitasnya kurang, sehingga seorang tersebut mengalami gangguan penyakit. Selanjutnya untuk stunting ya, terlambat tumbuh. Terlambat tumbuh ya di indikatornya dari dari tinggi badannya, TB/U. Kalau sudah seusianya tapi tidak sama tinggi badannya, nah ini bisa jadi anak-anak tersebut mengalami gagal tumbuh. Kemudian selanjutnya kurang aktif, anak tersebut lemas, kemudian tidak ceria, bisa dikarenakan kurang asupan gizi. Lalu ini semuanya tentunya yang menyebabkan adalah
asupan yang inadequate, yang tidak mencukupi kebutuhan. Kelompok-kelompok yang rawan gizi ada kelompok bayi yang memang di situ masih awal kehidupan, dia membutuhkan zat gizi yang optimal untuk mengoptimalkan pembentukan sel-sel tubuhnya di masa pertumbuhan. Kemudian pada masa balita yang memang masih awal kehidupan juga, dan juga masa pertumbuhan pesat, apalagi di masa anak usia sekolah. Ini selanjutnya ibu hamil yang di dalam tubuhnya tidak terdapat janin yang harus dicukupi zat gizinya. Kemudian ibu hamil itu zat gizinya digunakan oleh komponen sel-sel lainnya untuk masa pertumbuhan atau pembentukan organ-organ dan jaringan di tubuh. Kemudian kelompok selanjutnya ibu menyusui masih sama, dia masih tahap mempersiapkan seorang bayi yang pada tahap awal kehidupan. Kemudian di kelompok terakhir yaitu lansia. Lansia ini sangat rentan sekali mengalami penyakit tidak menular seperti stroke, hipertensi, diabetes mellitus. Nah, itu dari saya. Kemudian untuk melakukan intervensi ini sudah ada peraturannya. Untuk intervensi atau suplementasi ada di Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang upaya perbaikan gizi dari berbagai masalah gizi, baik anemia, gagal, kemudian gizi buruk, gizi kurang, stunting, kemudian ibu hamil yang lengket. Itu merupakan program-program setiap fasilitas kesehatan di daerah. Kemudian untuk macam-macam suplementasi bisa berupa kapsul vitamin A, tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan bisa berupa roti, biskuit, kemudian bisa juga berupa bubur. Kemudian MPASI, melalui MPASI bisa diselingi makanan yang terdapat suplementasi. Kemudian untuk suplementasi ini bisa didapatkan melalui pelayanan kesehatan yang dari tingkat Vaskes 1 yaitu puskesmas, kemudian di dokter. Nah, ini ada selanjutnya ini obesitas dan overweight ya. Untuk upaya penanggulangan obesitas dan overweight tentunya harus mengontrol dari asupan gizinya, asupan makanannya. Dia harus berubah pola hidupnya, yaitu dia makan dengan tanpa menghiraukan komposisinya, harus segera berbeda dengan gizi seimbang, yaitu isi piring itu disesuaikan, komponennya harus beraneka ragam dan sesuai kebutuhan. Kemudian pola hidup sehat, jadi harus ada pantauan ukuran berat badan secara berkala. Kemudian juga harus melakukan gerakan masyarakat sehat, yaitu yang melakukan aktivitas fisik untuk mengeluarkan energinya, kemudian tidak ada timbul dari tubuh.
suplementasi tablet pendengar, sekolah, vitamin A, dan juga seperti di sini cukup sebenarnya diberikan kepada remaja. Jadi kita langsung fokus ke kebutuhan keuangan itu sendiri yang rentan anemia, rentan mengalami kek dan timbul penyakit. Kemudian ibu menyusui juga diberikan suplementasi berupa kapsul vitamin A dan vitamin TTD. Karena ibu menyusui ini kan masih masa menifas, jadi masa penyembuhan, harus mendukung imunitasnya yang baik. Kemudian bayi atau balita ini bisa diberikan kapsul vitamin A, PMT, dan bubuk tabur gizi, atau kita menyebutkan dengan taburia. Nah, selanjutnya lansia. Untuk lansia ini bisa diberikan PMT. Jadi kalau sudah kondisi terpaksa sekali biasanya, karena kebutuhan lansia itu kan masih nanti untuk lansia itu melihat biasanya pada kondisi bencana baru bisa mendapatkan PMT. Nah, jadi untuk materi kali ini yaitu jika terjadi masalah gizi, antara lain fasting, underweight, stunting, obesitas, anemia, dan juga GAGI, bisa dilakukan pemantauan, yaitu dengan mengamati dan mengenal tanda-tanda dari masalah gizinya, kemudian menganalisis resiko terjadinya penyakit yang lain yang disertai masalah gizi tadi. Nah, selanjutnya dikelompokkan. Nah, ini termasuk kelompok dari tahap usia berapa. Baru bisa ditentukan suplementasi apa yang sesuai untuk menanggulangi atau mengurangi angka masalah gizi ini. Nah, untuk materi kali ini cukup sekian. Untuk minggu depan bisa dilanjutkan dengan materi selanjutnya ya, materinya tinggal satu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.